Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku Kodli Project IDN atau sekarang jadi project. Sekarang aku sedang liburan semester, cuma aku pengen bikin video tutorial. Saya lagi bosen, nggak tahu mau ngapain. Dan sekarang videonya itu tentang HTML basic. Jadi kita bakal belajar tentang apa itu dasar-dasarnya HTML untuk membuat suatu kerangka di website. Jadi sekarang apa itu HTML? Jadi HTML itu kepanjangan Hypertext Markup Language. Jadi ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi ini bagaikan kerangkanya dari suatu website seperti manusia itu juga punya kerangkanya ya guys. Dan HTML juga punya tagnya dan menandai elemen-elemen seperti teks, gambar dan tautan dan dan set dan setiap pengen bikin web, kalian tuh minimal harus punya satu new folder baru, dan kita harus juga punya aplikasi yang namanya tuh text editor. Apa itu text editor? Jadi text editor itu adalah suatu software ataupun suatu aplikasi untuk mengedit teks seperti kita mau bikin kerangka HTML-nya juga. Dan text editor itu juga ada banyak, tapi yang biasanya dipakai sama orang itu namanya Visual Studio Code. Yang biasanya dipakai sama orang, kalian bisa download, ada di Google. Cuma aku kayaknya sekarang udah download. Nah, yang bisa digunakan. Nah, jadi text editor itu bagaikan software untuk membuat website baru kalian. Nah, sekarang yang perlu kalian lakuin adalah bikin yang aku bilang tadi namanya folder baru dan kasih nama belajar HTML. Wait. Oke, dah. Kalau udah, jika kalian udah punya, bukan ini, jika kalian udah punya aplikasi Visual Studio Code-nya, kalian bisa download di Google Chrome, kalian bisa buka. Nah, sabar ini aku hapus dulu ya. Nih, hasil. Tadi buat nyiapin, bikin videonya loh. Hapus nih, sabar-sabar. Cara hapusnya gimana ya? Nah, sekarang kalian bisa buka file dan open file dan kalian bisa cari eh, nah, ini dia. Kalian bisa cari folder yang tadi kalian sudah bikin, belajar HTML, dan kalian bisa klik. Wait, aku nggak bisa. Nah, itu nggak ada. Nah, bukan ini. Ini open folder. Nah, salah-salah maaf ya. Di open folder dan kalian bisa klik folder yang udah tadi kalian bikin. Folder. Nah, sekarang udah jadi. Dan di sisi kiri kita sudah bisa melihat folder yang tadi udah kita bikin nih. Nah, jika kalian sudah klik, kalian bisa klik yang namanya itu new new file. Nah, sekarang bikin nama filenya itu belajar website titik HTML. Nah, habis itu kalian bisa klik enter dan nah, ini sekarang adalah tempat untuk kalian membuat website kalian menggunakan HTML. Dan caranya gimana? Kalian bisa ketik HTML sama dengan 5. Habis itu kalian bisa tab, klik tab. Nah, dan sekarang sudah jadi, yaitu kerangka dasar eh,
ini kerangka dasar untuk website kalian. Kerangka dasar untuk website kalian. Dan sekarang gimana cara nge-save-nya dan biar bisa kita buka, kalian bisa klik file lagi dan kita bisa klik save atau enggak Ctrl S. Nah, kalau udah kita klik save, kalian bisa buka folder belajar HTML yang tadi. Nah, ini. Nah, sekarang sudah ada belajar website. Yang tadi sudah kita bikin filenya dan bisa kalian buka. Nah, ini adalah kerangka dasar untuk kita membuka websitenya. Dan ini kita bisa lihat sekarang ada dokumennya. Dan gimana cara gantinya? Kita bisa buka Visual Studio Code lagi. Nah, di sini kan ada title. Ya, ada title. Dan di tengah title ini ada yang namanya dokumen. Nah, ini adalah nama untuk website kita, contoh nama buat website kita. Kalian bisa ganti misalnya website nama kalian. Misalnya website Kodli. Nah, habis itu udah. Nah, di kiri kalian ada ini Explorer. Nah, itu tuh ada angka nomor 1, berarti ada suatu perubahan yang kita lakukan di dalam text editor ini yang belum kita save. Nah, cara save-nya itu bisa Ctrl S atau enggak tadi. Klik file dan klik save. Nah, jika udah, kita bisa buka lagi, kita bisa balik lagi sini dan klik refresh. Nah, sekarang sudah jadi website Kodli. Dan yang sebelum dan dalam HTML itu ada yang namanya tag. Apa itu tag? Jadi tag itu sabar. Nah, ini dia. Dalam HTML elemen dasar. Jadi tag ini sebagai elemen untuk naruh foto, video, ataupun teks juga atau enggak title sama yang lain-lain dalam browser web kalian untuk menampilkan kontennya yang di dalam. Start tag juga memiliki fungsinya masing-masing. Ada judulnya juga, seperti judul, paragraf, dan tautan, dan lain-lain. Jadi itu yang jenis-jenis tag yang biasanya untuk dasar-dasar tuh namanya ada heading 1 sampai heading 6. Jadi ini tuh gunanya untuk buat judul. Dan P itu buat paragraf. Dan A itu untuk membuat hyperlink dan tautan. Image untuk menyisipkan gambar, untuk taruh gambar di dalam website kalian. Dan tapi sekarang aku mau jelasinnya yang heading sama paragraf dulu. Dan aku bakal bikin part 2-nya untuk nanti. Nah, dalam tag itu ada yang namanya tanda tutup dan tanda buka. Kalau bagi aku namanya, aku lupa namanya. Cuma aku namanya tanda, ini kayak gini ya, di foto ini nih. Sabar. Open new tab. Nah, jadi itu ada yang namanya tanda pembuka sama tanda tag penutup. Nah, ya. Jadi tag pembuka itu ada yang namanya tuh ini kayak gini nih. Satunya kayak V miring ke kiri sama V miring ke kanan. Nah, terus jadi ada isinya tagnya. Nah, tag penutupnya itu kayak gini, sama, cuma kayak ada garis miringnya. Itu namanya tag penutup. Nah, ayo kita coba praktek. Jadi kita bisa klik di sini, misalnya kalian bisa klik H, nah, habis itu kalian bisa klik tab. Nah, jadi itu langsung udah jadi tag pembuka sama tag penutupnya. Kalian bisa langsung aja masukin teksnya yang mau kalian kasih buat judul di dalam teks judul buat di dalam website kalian. Seperti misalnya website Kodli. Nah, H1 itu sama hal lainnya bedanya apa? Itu cuma beda ukuran doang ya, guys. Nah, sekarang coba kita save lagi. Nah, habis itu kita buka website kita. Apakah udah jadi? Nah, tuh, nanti bakal jadi text heading yang bakal muncul di mana di website kalian atau enggak di dokumen kalian buat belajar ini. Terus kalau mau gantinya tinggal kita hapus dulu. Kalian klik H, terus ini tuh ukurannya sampai 6 ya, guys. Coba kita sampai 6, habis itu kalian klik tab lagi. Nah, di tengah-tengah
tanda tag pembuka sama tag penutupnya ini. Kita coba ulang lagi website only. Nah, udah. Itu kita coba klik file dan save lagi. Nah, kalau udah nggak ada tanda satu, berarti ini sudah save ya, guys. Coba kita balik ke dokumen tadi dan kita refresh. Oh, oh, jadi H6 itu mengecilkan ya, guys. Jadi yang paling gede itu H1 doang. H1, H1. Nah, website public. Mana Control S aja ya, langsung aja ya, guys. Nah, udah. Bisa kita refresh lagi. Nah, udah jadi. Sekarang apa itu teks paragraf? Jadi kita tuh di sana bisa di tag P ini kita bisa bikin paragraf. Kok langsung. Kalian bisa klik P dan ya jika kalian sudah klik tab nih apa habis bikin tagnya langsung bisa klik tabnya dan langsung dibikin otomatis tag pembuka sama tag penutupnya. Dan di tengah-tengahnya bisa kita isi selamat datang di website Kodli. Hah? Bikin video? Ada, gak boleh. Nah, jadi sekarang bis itu, nah kalau udah kita bisa bikin Ctrl S lagi buat nge-save. Nah, sekarang tagnya udah jadi ya, guys. Dan mungkin nih, mungkin sebagian mikir kalau mau bikin tagnya itu bikin tagnya jadi kayak spasi kayak gini, sabar. Kalau mau bikin panjang pakai lorem ipsum. Jadi kalian bisa klik P lagi, tab dan di dalamnya kita tulis lorem dan bisa klik tab lagi. Nah, jadi ini lorem ipsum itu adalah sebagai contoh teks. Coba kita Ctrl S lagi dan kita refresh. Nah, ini jadi udah jadi paragrafnya sebagai contoh untuk website kita. Dan sekarang gimana caranya biar bisa spasi? Mungkin sebanyak orang bakal mikir kayak gini nih. Kita tinggal klik enter, tapi ini nggak bakal bekerja karena ada teksnya sendiri untuk membuatnya. Nah, tuh kalian bisa lihat ini nggak bakal berubah. Dan gimana caranya biar teks ini ke bawah itu kalian bisa ngetik BR dan klik tab lagi seperti biasa. Nah, udah jadi. Sekarang coba kita save. Nah, sekarang tag paragrafnya sudah bisa kita enter ke bawah, kita bisa skip ke bawah, bisa baca ke bawah. Coba lagi, misalnya di sini di tanda koma BR dan kita save lagi. Nah, sudah jadi. Oke, mungkin segitu saja untuk video HTML basic dasar part 1. Mungkin saya bakal bikin part 2-nya nanti. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.